Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang tata nama dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Pada tahun 1892 di Jenewa, Swiss, para ahli kimia membuat peraturan untuk tata nama kimia organik. Sistem penamaan itu disebut sistem nomenklatur IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Tata nama senyawa hidrokarbon berdasarkan IUPAC didasarkan pada struktur senyawa. Struktur senyawa hidrokarbon dapat berbentuk rantai lurus, rantai bercabang, dan rantai cincin. Selain itu, jenis ikatan yang terdapat dalam struktur juga memengaruhi penamaan senyawa hidrokarbon. Berikut adalah tabel tata nama senyawa hidrokarbon rantai lurus, yaitu metana. Karena alkana maka belakangnya kita tulis ana. Oke, untuk jumlah atom C2, nama dari senyawa hidrokarbon alkananya yaitu etana. Untuk jumlah atom C3, namanya yaitu propana. Untuk jumlah atom C4 yaitu butana. Jumlah atom C5 yaitu pentana. Jumlah atom C6 yaitu heksana. Jumlah atom C7 yaitu heptana. Jumlah atom C8 yaitu oktana. Jumlah atom C9 yaitu nonana. Dan jumlah atom C10 sama dengan dekana. Apabila kita melihat rumus molekul dari tabel yang paling atas atau dari yang jumlah atom C-nya sama dengan 1 hingga jumlah atom C-nya sama dengan 10, kita bisa melihat bahwa terdapat pola dari jumlah C-nya dan juga jumlah hidrogennya. Hal ini yang kita sebut sebagai rumus umum dari senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus umum yaitu CnH2n plus 2. Berikut adalah contoh senyawa alkana rantai lurus dan bercabang. Untuk gugus alkil sebagai cabang memiliki rumus umum yaitu CnH2n plus 1. Jika jumlah atom C pada cabangnya ada 1, maka kita namakan sebagai metil. Jadi karena gugus alkil maka belakangnya il semua, mulai dari metil hingga heksil. Baiklah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk menentukan tata nama dari senyawa alkana rantai bercabang. Pertama-tama, kita perlu menentukan rantai utamanya. Ini adalah rantai utama. Mengapa ini disebut rantai utama? Karena rantai tersebut adalah rantai yang paling panjang. Kalau misalnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus dan kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada dua opsi, boleh dari kiri ke kanan atau boleh juga dari kanan ke bawah atau dari bawah ke kanan. Jadi ada dua opsi. Selama rantai hidrokarbon yang merupakan rantai hidrokarbon yang terpanjang, maka kita boleh untuk menjadikan rantai tersebut sebagai rantai utama atau rantai induk. Nah, apabila kita memilih untuk lurus karena kan sama nih atau misalnya belok, jadi kita pilih aja yang lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pilih yang lurus sebagai rantai utama atau rantai induk. Oke. Ini adalah rantai induknya. Oke, setelah rantai induk sudah ditemukan, nah bagaimana cara baru kita setelah kita menghitung jumlah C pada rantai induk dan pada rantai cabang yang ini, lalu kita beri nomor atau memberikan penomoran, dan kemudian nomor yang paling kecil harus paling dekat dengan cabang. Kalau kita lihat yang sebelah kiri 1, 2, 3. Jadi ketika C yang ketiga baru kita akan bertemu dengan cabang. Kalau misalnya kita mulai dari kanan 1, 2, 3, 4, ketika di C keempat baru ketemu cabang. Kira-kira lebih kecil yang mana atau lebih cepat yang mana bertemu dengan cabang? Yang sebelah kiri.
Oke, yang sebelah kiri yang lebih dekat dengan cabang. Sehingga penomorannya nomor 1 harus yang paling dekat dengan cabang ya. Berarti CH3 dulu yang sebelah kiri, maka CH3 yang sebelah kiri ini nomornya 1, CH2 yang sebelah sini nomornya 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Oke, sudah. Kemudian kita lihat cabangnya ada 2 atom C. Oke, sekarang kita tentukan namanya. Bagaimana cara menentukan nama dari senyawa alkana rantai bercabang? Yang pertama kita tulis adalah nomor cabangnya dulu. Jadi karena tadi di sini ada cabang dengan atom C, jumlah atom C-nya 2 dan terletak di atom C nomor 3 pada rantai cabang, pada rantai utama, maka kita tulis 3 karena di sini C-nya 2 berarti etil ya. 2 etil. Kemudian strip kita tulis lagi rantai utamanya jumlahnya ada 6, maka 2 etil heksana. Untuk daftar hidrokarbon alkana rantai berbentuk siklik bisa dilihat pada daftar berikut ini. Jadi setiap sudutnya mewakili atom C. Memang atom C-nya tidak ditulis, tetapi kita bisa lihat berapa sudut yang diberikan, maka itu menentukan jumlah C yang ada di hidrokarbon siklik tersebut. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus umum yaitu CnH2n. Untuk contoh-contoh dari senyawa alkena, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Alkena seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa alkena memiliki ikatan rangkap 2 dan dilambangkan seperti sama dengan. Jadi satu garisnya ini mewakili satu ikatannya. Karena garisnya ada 2, maka ikatannya adalah rangkap 2. Kemudian untuk namanya masih sama seperti dengan alkana. Karena alkana belakangnya ana, maka alkena belakangnya ena. Hanya bagian belakangnya saja yang berbeda. Misalnya C-nya 1 tetap belakangnya kalau untuk alkana metana. Nah, untuk misalnya ikatan rangkap ini tidak mulai dari metana tetapi mulai dari atom C yang jumlahnya 2, yaitu etena. Belakangnya ena. Oke, kalau misalnya atom C-nya 10 berarti dekena. Namanya mengikuti sama dengan alkana, hanya bedanya belakangnya kita ganti dengan ena saja. Sekarang di video ini saya akan membahas mengapa di contoh alkana, 2 alkana ini memiliki nama yang berbeda, atau untuk contoh yang pertama, mengapa namanya 5-metil 2-heksena. Di sini saya akan bahas dengan rinci mengapa demikian. Kita bisa mengikuti aturan dari senyawa alkana yang pertama, yaitu menentukan rantai utama atau rantai induk dari hidrokarbon. Kita bisa lihat bahwa rantai induknya adalah dari CH3 sebelah kiri menuju CH3 sebelah kanan. Sudah diberi nomor. Mengapa nomor satunya dari kanan? Bukannya dari kiri atau dari yang tulisannya C atau yang angka 6 ini, sedangkan CH3 yang sebelah kiri ini lebih dekat dengan cabang. Kita harus mengetahui skala prioritas bahwa untuk senyawa alkena atau senyawa yang memiliki ikatan rangkap, hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, C1-nya harus yang lebih dekat dengan rangkap, bukan yang lebih dekat dengan cabang. Ingat ya bahwa atom C nomor 1-nya harus yang lebih dekat dengan rangkap, bukan yang lebih dekat dengan cabang. Artinya yang lebih prioritas adalah yang lebih dekat dengan rangkap.
Maka kita mulai, ini C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kita sudah menemukan cabangnya, yaitu CH3 ada satu jumlah C di atom C rantai induk nomor 5. Kita tulis dulu cabangnya, maka di sini ditulis 5 metil. 5 metil karena cabangnya adalah rantai alkil dengan atom C1. Jika rantai alkil atau rantai cabang jumlah C-nya 1, maka disebut sebagai metil. Karena letaknya ada di atom C kelima dari rantai utama, maka kita tulisnya 5 metil. Artinya ada metil yang terletak di rantai induk, di atom C rantai induk nomor 5. Setelah kita tuliskan nama dari rantai cabangnya, selanjutnya kita tulis nama rantai utama, 2 heksena. Apa maksud dari 2 heksena di sini? 2-nya artinya bahwa ikatan rangkapnya terletak di atom C kedua. Memang betul bahwa ikatan rangkapnya terletak di antara atom C2 dan atom C3. Kita ambil angka yang lebih kecil. Artinya yang 2 ini, karena kan 2 sama 3 lebih kecil 2 ya. Nah, berarti kita tulis 2 heksena. Heksena dari mana? Karena pada rantai utama jumlah atom C-nya ada 6. Berarti heksena, karena ikatannya rangkap, maka belakangnya jadikan ena. Jadi 2 heksena. Artinya ada ikatan rangkap di atom C nomor 2 dan jumlah atom C pada rantai utama ada 6. Berarti 2 heksena namanya, yaitu 5 metil 2 heksena. Selanjutnya kita bahas contoh yang kedua. Pertama-tama masih sama, lihat lagi mana yang merupakan rantai utama. Ingat bahwa rantai utama, bahwa ikatan rangkapnya harus terletak pada rantai utama. Gitu. Artinya gini, kita bisa lihat nih bahwa CH3 yang sebelah kiri ini, apabila kita tarik garis lurus, maka total C-nya sama dengan 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Nah, dan tapi di sini mengapa rantai utamanya yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa 5? Karena ikatan rangkap harus masuk ke dalam rantai induk. Sepanjang apapun rantai hidrokarbonnya, jika terdapat ikatan rangkap, maka ikatan rangkap tersebut harus masuk kepada rantai induk. Kita tidak terlalu pedulikan lagi apakah rantai tersebut lebih panjang atau tidak. Tapi yang kita prioritaskan di sini adalah apakah ikatan rangkapnya masuk kepada rantai induk atau tidak. Jadi harus masuk pada rantai induk. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kita belokkan 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ke bawah, tapi kita akan pilih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah rantai induk yang sudah diberi nomor. Kemudian sisanya merupakan cabang. CH3 dan CH2 di sebelah atom C2 dan CH3 di sebelah atom C4. Untuk penamaannya disesuaikan dengan abjad. Di sebelah kiri jumlah atom C-nya ada 2. Maka nama dari alkil dengan total jumlah atom C2 dinamakan etil. Maka ini nama cabangnya adalah etil. Sedangkan yang ini nama cabangnya adalah metil. Kita sesuaikan dengan abjad. Jadi
E dulu atau M dulu? Lebih dulu E, maka yang ditulis adalah 2 etil. Mengapa 2 etil? Karena etilnya terletak pada atom C nomor 2, sedangkan metil terletak di atom C nomor 4. 4 metil strip 1 pentena. 1 pentena, kembali lagi bahwa ikatan rangkapnya itu ada di antara C nomor 1 dan C nomor 2. Kita ambil angka yang lebih kecil, berarti di nomor 1 pentena, karena jumlah atom C-nya sama dengan 5 di rantai utama. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3 dan memiliki rumus umum yaitu CnH2n-2. Berikut adalah contoh dari senyawa alkuna. Ini untuk rantai lurusnya, yaitu mulai dari etuna, dari C2, seperti halnya alkena, bahwa tidak bisa mulai dari C yang jumlah atom C-nya, mulai dari hidrokarbon yang jumlah atom C-nya sama dengan 1. Jadi kita mulai dari etuna hingga nomor 10 yang dinamakan dengan dekuna. Belakangnya kita ganti saja dengan una karena ikatannya rangkap 3. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nama dari senyawa alkuna. Pertama-tama masih sama, tentukan rantai utama dengan mencari atom karbon yang paling panjang. Di sini bisa dari CH3 sebelah kanan menuju kiri, atau CH3 yang sebelah kanan ini menuju CH3 yang atas, atau CH3 yang sebelah kanan menuju CH3 yang bawah. Tapi kita dalam pembahasan ini kita gunakan yang CH3 sebelah kanan ke CH3 sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang karena sudah menemukan rantai induk atau rantai utamanya, kita bisa menentukan manakah atom C nomor 1 atau atom rantai atau senyawa hidrokarbon rantai induk, senyawa rantai induknya itu mulainya dari mana. Seperti halnya dengan alkana, kita cari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Yang paling dekat dengan ikatan rangkap yaitu dari CH3 yang sebelah kiri, karena ketika di CH3 sebelah kiri 1, 2, 3, ketika masuk ke C3, ketika bertemu dengan C3 sudah bertemu dengan rangkap. Sedangkan kalau kita mulai dari kanan 1, 2, 3, 4, ketika C nomor 4 baru bertemu dengan ikatan rangkap. Berarti kita mulai dari sebelah kiri, CH3 1, 2, 3. Ini rantai utamanya mulai dari sebelah kiri. Kemudian di atom C nomor 2 terdapat cabang, yaitu CH3 dan CH3 sebelah atas, CH3 bawah dan CH3 di atas. Artinya ada 2 metil. Di atas adalah metil dan di bawahnya juga metil. Metil tersebut terletak di atom C nomor 2 dari rantai utama yang ini. Oke, karena terletak di rantai atom C nomor 2, maka kita tuliskan 2,2 dimetil. Dimetil menandakan bahwa jumlah alkil yang memiliki atom C1 atau metil ada 2 buah. Itu ada 2 buah, berarti dimetil. Artinya ada 2 metil di atas dan di bawah, dimetil. Bagaimana kalau misalnya metilnya ada 3? Berarti kita tulisnya trimetil. Kalau misalnya jumlah metilnya ada 4, berarti jadi tetrametil. Begitu. Dan 3 heptuna. 3 tadi 3 artinya bahwa ikatan rangkap 3-nya ini ada di atom C nomor 3, karena tadi kita startnya dari sebelah kiri 1, 2, 3, maka ada di atom C nomor 3 heptuna, karena rantai utamanya totalnya ada 7 karbon.
Isomer senyawa alkana. Isomer adalah molekul-molekul dengan rumus kimia sama tetapi rumus struktur berbeda. Artinya, senyawa hidrokarbon yang memiliki jumlah atom C dan jumlah atom H sama akan tetapi strukturnya berbeda. Dan juga nama senyawanya berbeda. Jika strukturnya berbeda tetapi namanya sama, tidak dapat disebut sebagai isomer. Contohnya terdapat pada gambar berikut ini. Senyawa di gambar ini ada 3 jenis, akan tetapi jumlah C dan jumlah hidrogennya sama. Untuk yang nomor 1, senyawa ini memiliki 5 atom C yang lurus. Karena atom C-nya 5 dan ikatannya adalah ikatan tunggal, maka untuk senyawa di nomor 1 namanya yaitu N-pentana. Sedangkan untuk nomor 2, jumlah C-nya sama 5, akan tetapi bentuknya berbeda. Untuk yang nomor 2, nama dari senyawa tersebut adalah 2-metilbutana. Dan untuk senyawa yang terdapat di nomor 3, sama jumlah C-nya ada 5 dan jumlah hidrogennya ada 12. Dan namanya yaitu 2,2 dimetilpropana. Maka nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 merupakan isomer dari hidrokarbon dengan jumlah atom C5 dan hidrogen 12. Senyawa alkena memiliki 2 jenis isomer, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Untuk isomer struktur dibagi menjadi 2, yaitu isomer posisi dan isomer kerangka. Isomer kerangka seperti halnya alkana, berarti struktur C-nya yang berubah-ubah, jadi bentuk-bentuk dari hidrokarbonnya yang berbeda-beda. Sedangkan untuk isomer posisi artinya posisi dari rangkapnya yang berbeda sedangkan bentuknya sama. Dan untuk isomer geometri kita lihat dari gambar berikut ini. Untuk isomer geometri kita cukup membandingkan senyawa yang ada di atas dan yang ada di bawah. Jadi kalau isomer geometri yang rangkap duanya itu biasanya ditempatkan sebagai sentral seperti ini. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang ikatannya tunggal ditaruh di bagian atas sama bagian atas, jadi bentuknya seperti pita. Kemudian di sini kita bandingkan CH3 sama C2H5. Kira-kira lebih berat yang mana senyawanya? Kita bisa lihat aja bahwa di sini C-nya di bawah itu kan ada 2, sedangkan di atas ada 1. Maka kira-kira lebih berat yang bagian bawah. Kita tandai. Untuk yang sebelah kiri, bawahnya lebih berat. Kemudian yang sebelah kanannya, hidrogen sama CH3 kita bandingkan. Lebih berat yang mana? Hidrogen kan massa atomnya 1 ya. Berarti lebih kecil nih, sedangkan di sini hidrogennya ada 3 gitu aja. Berarti lebih berat yang bagian bawah. Ya udah, berarti gini, yang sebelah kiri C2H5-nya lebih berat, berarti letaknya di bawah. Yang sebelah kanannya yang lebih berat letaknya di bawah. Karena yang lebih berat sejajar nih, sama-sama di bawah, maka senyawa ini disebut sebagai cis. Ya, cis 3-metil-2-pentena. Ini tulisannya nanti kita perbaiki ya. Jadi cis 3-metil-2-pentena. Tahu dari mana bahwa 3-metil-2-pentena? Nah, kita cari rantai induk atau rantai utamanya yang paling panjang. Berarti dari CH3 ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, atau bisa dibalik 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang dihitung adalah atom C-nya saja. Karena jumlah atom C-nya sama dengan 5, jumlahnya 5, maka namanya adalah pentena. Karena ada ikatan rangkap 2, jadi alkena. Dan sisanya nih, yang ada C-nya yang tadi tidak masuk ke rantai utama,
disebut sebagai alkil atau cabang. Nah, letaknya di C nomor 3. Tahu dari mana? Bisa dari sini, 1, 2, 3, ketemu bahwa alkilnya ini ada di C nomor 3. Kalau misalnya dari sini, dari sebelah kiri, 1, 2, 3, sama juga ya, gitu. Jadi sama saja alkilnya ada di C ketiga. Jadi C1-nya dari mana? C1-nya dari mana? C1-nya tentu saja dari sebelah kanan. Kita pilih yang paling dekat dengan rangkap sesuai dengan aturan alkena. Jadi cari yang paling dekat dengan rangkap, yaitu 3 metil, karena metilnya ada di C nomor 3, 2 pentena. Gitu. Jadi namanya cis 3 metil 2 pentena. Selanjutnya ke bagian sini. Kita bandingkan lagi CH3 di atas sama C2H5 di bagian bawah. Lebih berat yang bawah, C2H5. Bandingkan lagi CH3 di atas dengan hidrogen. Lebih berat CH3. CH3 sama CH2 berseberangan. Kan tadi fokusnya itu mana yang lebih berat, atas sama bawah. Yang sebelah kiri sini yang di bawah. Kemudian yang sebelah kanan, hidrogen sama CH3. Lihat aja hidrogennya 1, yang ini hidrogennya 3. Berarti lebih berat yang atas. Berseberangan nih. Nah, berarti namanya adalah trans. Trans 3 metil 2 pentena. Namanya isomer geometri. Boleh namanya cuman beda di cis sama trans. Kenapa 3 metil 2 pentena? Tadi sudah dijelaskan di bagian yang isomer untuk alkuna, yaitu isomer rangka yang terdiri atas isomer struktur dan isomer posisi. Jadi tugasnya adalah tuliskan nama dari senyawa hidrokarbon berikut ini.